Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan yang belum tuntas di minggu kemarin tentang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, ya, bagian 2, dimana ya pembahasan ini kita ambil dari hadis yang disusun oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, di mana hadis ini pada nomor 50 ya dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, di mana hadis yang ke-50 ini sedikit kita mengulang matanya agar kita tidak lupa tatkala nanti kita akan menyebutkan tentang ya keutamaan orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya kemarin dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan lafaz ini dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban dalam sahihnya bimakna, dan berkata Al-Imam Tirmizi hasanun gharib, di mana hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama An Abdillah ibn Busrin radhiyallahu an berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqal, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu telah banyak atas kita. Ya, nah, tentu yang kemarin kita ulas ya penjelasan beliau bahwa ini adalah syariat Islam yang an-nawafil, yang sunnah-sunnah. Adapun yang wajib maka wajib untuk dikerjakan. Kemudian ya sahabat ini kembali berkata, fababun natamassaku bihi jami' ya Rasulullah, adakah satu pintu yang kita akan berpegang dengannya secara keseluruhan? Qal, maka Rasulullah pun kemudian menjawab pertanyaan laki-laki ini, la yazalu lisanuka rabban min zikrillahi azza wa jal, hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ya hampir sama redaksinya, juga dari sahabat Abdullah ibn Busrin radhiyallahu an. Ya, di sini dikatakan anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu telah banyak atas aku.
Fa'ambi'ni minha atasabbatu bih, maka kabarkanlah kepadaku dari syariat itu yang aku akan berpegang teguh dengannya. Qal, maka Nabi pun mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga ya dalam Musnad Tirmizi beliau mengatakan hasanun qarib, bahkan ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya matan dari hadis yang kemarin kita bacakan. Ya, dan sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, di mana pada kesempatan malam kali ini ya kita akan menyebutkan ya ringkasan dari apa yang kita sebutkan di minggu kemarin, kemudian kita lanjutkan. Ayat yang menunjukkan akan perintah ya bagi orang-orang yang beriman agar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang banyak. Ya, kemarin kita sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? 41 sampai 42 surat Al-Ahzab. Ada yang ingat ayatnya? Sudah di luar kepala semua? Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya, dan Allah lanjutkan kemudian wasabbihu bukratan wa asila, dan ya bertasbihlah, memujilah Allah Subhanahu wa taala bukratan, di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu petang. Nah, ini menunjukkan bahwa ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak itu perintah. Makanya nanti ada ya al-azkar, zikir-zikir yang terbatas jumlahnya, itu butuh kepada dalil. Kalau yang tidak ada dalil pembatasan jumlahnya, maka diperbanyak saja tanpa nuhaddid, kita batasi jumlahnya. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala akan Allah siapkan bagi mereka jannah dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, Allah katakan wadh-dhakirina wadh-dhakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah Ta'ala, dan juga para wanita yang banyak mengingat Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah menyiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Artinya jannah, surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi menyebutkan di dalam hadis dengan orang-orang yang selalu mendahului dalam hal kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun. Qalu, maka para sahabat pun berkata, wamal mufarridun, siapakah mereka al-mufarridun ya Rasulullah, siapa mereka? Qal, maka Rasulullah katakan, az-zakirunallaha katsira wa zakirat, mereka adalah orang-orang dari laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang banyak,
dan juga perempuan-perempuan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak. Ingat teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang senantiasa mengingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, senantiasa mengingat Allah taala ala kulli ahyanihi, pada setiap keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidurnya mengingat Allah, kemudian ya setelah itu berwudu mengingat Allah taala, salat mengingat Allah taala, ya kemudian setelah itu ya zikir ingat Allah Subhanahu wa taala, terus fi kulli ahyani, pada setiap keadaan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ya pun kita sebutkan di antara ya balasan bagi orang yang mengingat Allah taala di saat sendirian, tidak ada orang yang tahu. Kalau kita menangis, meneteskan air mata mengingat Allah, banyak orang banyak tahu. Tapi tatkala kita ingat kepada Allah dalam keadaan sendirian, apalagi kita menangis dan takut, maka kita akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sabdakan sab'atun, 7 golongan, kata Nabi, yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah taala di hari yang la zilla illa zilluh, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa rajulun zakarallaha khalian, seseorang yang mengingat Allah taala khalian, dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain, fafadat ainah, dan dia pun berlinangan air mata. Artinya orang yang sangat takut ya, karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Sekarang ya kita lanjutkan ya pembahasan ini sehingga tuntas. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jelas tidak sama dengan orang yang tidak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jelas beda. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang bernama An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yazkuru rabbah." Ya, permisalan orang yang mengingat Rabb-nya, wallazi la yazkuruh, dan orang yang tidak mengingat dan berzikir kepada Allah taala, maka perumpamaannya, kata Nabi, mathalul hayyi wal mayyit, perumpamaan seperti orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang yang hidup, Nabi umpamakan orang yang zikir ingat kepada Allah taala, dia hidup, hatinya hidup. Tapi orang yang tidak zikir kepada Allah taala, mayit, dia seperti orang mati. Ya, jasadnya aja hidup tapi hatinya mati. La yanfa hayatu, seolah-olah tidak bermanfaat dia hidup. Seperti ya mayit berjalan di atas bumi, itu orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapati orang yang dia tidak sholat, ya terus sibuk dengan duniawi, dengan dagangannya, dengan kerjaannya, maka ya orang yang seperti ini seperti orang yang mati, tidak ada manfaatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim,
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan rumah yang tidak disebut dan tidak ada zikir di dalamnya seperti al-mayyit, seperti hanya orang yang meninggal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi," perumpamaan rumah yang tidak disebut Allah Ta'ala, tidak ada zikir di dalamnya, wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, dan rumah yang tidak disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada zikir di dalamnya. Maka kata Nabi, matsalul hayyi wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Artinya rumahnya itu mati, angker. Makanya kalau ada rumah angker itu hakikatnya belum ada dan tidak ada di dalamnya zikrullah. Makanya jangan aneh kalau ada rumah ternyata ada suara-suara. Suara apa biasa? Hah? Suara kucing. Ya, suara ini, ya, suara itu kadang datang yang menyeramkan. Qadiyah itu bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zikrullah, tidak dihidupkan dengan salat-salat sunnah. Dan ingat, zikir yang paling afdal secara mutlak itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran. Karena ingat, Al-Imam As-Sawri rahimahullah yaqul, berkata, kami mendengar bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal jika Al-Quran itu diamalkan. Ini kata Al-Imam Sawri rahimahullah. Yaitu kami mendengar bahwa Al-Quran adalah zikir yang paling afdal jika Al-Quran itu diamalkan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Azkar, fa'lam, ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal, namun dituntut membacanya dengan tadabbur. Tadabbur itu gimana? Direnungkan bacanya, berusaha untuk difahami maknanya. Terlebih kalau apa yang dia baca, dia renungi, dia fahami, dia amalkan, maka yang seperti ini adalah merupakan orang yang betul-betul memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, orang yang membaca Al-Quranul Karim, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada 4 kelompok orang. Ada berapa kelompok orang? Ada 4. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an," dan hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an." Yang pertama, kata Nabi, adalah matsalul utrujah, orang yang baca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Buah utrujah itu, kata Nabi, rihuha tayyibun, baunya wangi, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya pun lezat. Ini kelompok yang pertama, orang yang baca Al-Quran, orang mukmin yang baca Al-Quran. Kata Nabi, perumpamaan yang pertama, orang mukmin yang baca Al-Quran seperti utrujah, yang kata Nabi baunya wangi dan rasanya pun lezat. Kemudian perumpamaan yang kedua, ini adalah mukmin yang selalu baca Al-Quran, rajin, kemudian dia amalkan dan bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa matsalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit timrah, kamatsalit tamrah.
perumpamaan seorang mukmin ini yang kedua, yang tidak baca Al-Quran. Ya, orang mukmin dia masih mukmin tapi tidak baca Al-Quran. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada. Dia mukmin tapi tidak baca Al-Quran, atau sangat sedikit baca Al-Quran. Maka yang seperti ini, kata Nabi, kamathali tamrah, seperti buah kurma. Seperti buah kurma. Tahu buah kurma? Kalau belum tahu bisa datang ke toko Madinah, ya, atau ke toko-toko lain, ya. Karena nanti dibilang promosi. Ya, kata Nabi, orang yang mukmin yang tidak baca Al-Quran atau sedikit baca Al-Quran, kamathali tamrah, seperti buah kurma. Ya, la riha laha wa ta'muha khulwun. Kurma itu tidak ada baunya, ya, tidak punya bau, namun kalau dimakan rasanya apa? Manis. Ada baunya nggak kurma? Nggak ada. Ya, kecuali yang dicampur, ya, kurmanya sama gula atau madu, mungkin ada bau. Tapi asli kurma tidak ada bau, tapi kalau dimakan manis, ada manfaatnya. Ya, ini perumpamaan, ya, orang yang baca Al-Quran yang dia masih mukmin. Kemudian perumpamaan yang ketiga, kata Nabi, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihana rihuha thayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan yang ketiga, seorang munafik yang membaca Al-Quran. Lihat, orang munafik yang membaca Al-Quran, dia munafik, dia baca Quran. Ya, maka yang seperti ini, kata Nabi, ya, seperti raihan, yaitu baunya wangi tapi rasanya pahit. Berarti menipu enggak? Menipu. Ternyata luar dan dalamnya tidak sama. Baunya wangi, pas dimakan pahit. Kira-kira gimana? Oh, ini baunya wangi, pas dimakan pahit, pasti gak enak. Ini orang munafik. Ya, dia munafik dan dia baca Al-Quran. Makanya ingat, ya, sebetulnya kita juga takut, ya, jangan-jangan kita tatkala baca Al-Quran itu, ya, terkadang ingin suara kita didengar oleh orang, ingin dikatakan indah suaranya, ingin dikatakan bagus suaranya, dipanggil ke sana ke sini karena bacaannya bagus. Khawatir masuk pada kelompok yang ketiga, baca Al-Quran tapi munafik. Seperti apa tadi? Raihana, yang rasanya apa tadi? Baunya wangi, rasanya pahit, mur. Kemudian kelompok yang keempat, kata Nabi, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathalil hanzalah, seperti hanzalah, seperti buah hanzalah. Yang buah hanzalah ini, kata Nabi, laisa laharihun wa ta'muha mur. Ya, yang kata Nabi tidak berbau dan rasanya pun pahit. Wis munafik, tidak baca Al-Quran, nggak ada bau, rasanya pun pahit. Ya, maka kita koreksi diri kita ini termasuk kelompok yang mana? Ya, dalam membaca Al-Quran, apakah kelompok yang pertama, orang yang senantiasa yaqra'ul Quran, setiap hari dia baca Al-Quran, dia senggangkan waktunya untuk tilawatul Quran, ya, kemudian dia fahami maknanya, kemudian dia amalkan, dia continue dalam membaca, maka ini perumpamaan mukmin tadi yang baca Al-Quran seperti buah utrujah, yang tadi baunya wangi, rasanya pun lezat. Adapun, ya,
di antara kita yang jauh dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran tersimpan rapi, entah di Masjid An-Nur ini rapi apa enggak Al-Qurannya, ya Ahmad? Ya, kalau rapi khawatir Al-Qurannya jarang dibaca. Ya, jarang dibaca. Padahal ya khawatir nanti kita masuk pada kelompok yang kedua, yaitu mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran atau sedikit dalam membaca Al-Quran. Ya, maka yang seperti ini kata Nabi seperti buah kurma yang tidak punya bau namun rasanya manis, masih bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dimasukkan dari kelompok yang ketiga, apalagi kelompok yang keempat tadi. Na'udzubillah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kita masuk pada keutamaan ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebutkan beberapa saja. Bagi yang ingin ya membacanya detail, maka bisa lihat dalam kitab Al-Wabilus Sayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Keutamaan yang pertama ya, dan ini ya kita sebutkan global umum. Ya, keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala bentuk lisan maupun perbuatan yang kita kerjakan pagi, siang, sore maupun malam hari, global. Yang pertama, dan ini penting, akan tercukupi atas segala sesuatu yang kita butuhkan. Artinya ingat, kita tidak pernah benar-benar mengetahui segala sesuatu kecuali Allah akan berkehendak dan maha mengetahui sebab yang akan Allah berikan kepada kita. Allah maha tahu. Bahkan apa yang kita butuhkan itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan jauh yang lebih banyak. Sehingga tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memenuhi atas segala yang kita butuhkan, baik dalam wujud atau apapun juga, bahkan terkadang tidak kita sadari. Ya, kita mengingat Allah, maka kebutuhan kita akan tercukupi. Karena ingat, yang memberikan rizki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memudahkan urusan kita untuk mendapatkan rizki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin yang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kebutuhannya itu akan tercukupi. Ya, akan tercukupi. Tentu bagi mukmin yang dia selalu merasa qanaah, ya cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Kecuali orang muslim atau orang yang jauh dari qanaah, selalu merasa kurang, maka yang seperti ini dia tidak akan pernah kenyang walaupun harta dia melimpah banyak. Kemudian keutamaan yang kedua, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan masuk surga. Dan ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Apa bentuk zikirnya? Ini yang mungkin antum sering baca tapi belum tahu keutamaan hadisnya. Yaitu zikir yang dimaksud cuma dibaca satu kali pagi, satu kali sore, yaitu Sayyidul Istighfar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, la ilaha illa ant.
Tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduk, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata', aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjianku padamu ya Allah, yaitu menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya ya semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa pahala ya Allah. Kemudian kita juga mengatakan dengan zikir Sayyidul Istighfar ini, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika alai, ya, aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah. Kemudian wa abu'u bi zambi, dan aku mengakui dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidaklah ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini cukup dibaca pagi dengan yakin, maka tatkala dia meninggal pasti akan masuk surga. Ya. Kemudian tatkala dia baca di waktu petang dengan yakin, yakin itu nggak mungkin akan ada kecuali kita tahu makna dan artinya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan tentang tanda-tanda orang yang bahagia di dalam surah Al-Asr. Surat Al-Asr itu ada berapa ayat, Pak? Ada berapa ayat? Mi Ahmad? Benar? Sederajat. Nah, ini berarti jarang baca Al-Asr. Wal Asr 3 apa 4? Hah? Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Berarti ada berapa ayat? 3. Tadi 4, sekarang 3. Ya, tatkala Allah katakan demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, ini sifat pertama orang-orang yang bahagia, kecuali orang-orang yang beriman, yakin. Dan iman dan yakin itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Maka kalau kita ingin yakin mengucapkan Sayyidul Istighfar, maka kita mesti tahu makna dan artinya. Kalau kita nggak tahu makna artinya, nggak mungkin kita yakin, ya, karena orang yakin itu setelah berilmu. Dia tahu, saya tahu nih orang, karena saya tahu berarti saya yakin. Maka Sayyidul Istighfar ini akan kita yakini dengan mengetahui makna dan artinya. Kemudian keutamaan yang ketiga dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, disebutkan dalam sebuah riwayat, zikir yang senantiasa dilantunkan sabahan, naharan, wa lailan, yang dia lantunkan di waktu pagi, siang, malam, akan menjadikan hamba itu mendapatkan ridho Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Dan dengan ridho Allah Ta'ala artinya dosa kita terampuni, serta yusahiluna, mempermudah jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh zikir yang baik diamalkan agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikir yang kita baca. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu yang kita baca, dan ini kita baca waktu kapan? Pagi dan petang. Ya, pagi dan petang, masya Allah. Ya, dibaca rutin, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
Orang yang zikir kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan predikat orang terbaik di hari kiamat nanti. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi sobahan wa masaan di waktu pagi dan sore sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari apa yang dia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Ya, kata Nabi, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan predikat terbaik pada hari kiamat nanti. Padahal cuma mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Berapa menit tuh, Pak? 2 menit apa 1 menit? Gak ada 5 menit. Ya. Antum ucapkan pagi sore dapat predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keutamaan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan kesalahannya, mendapatkan pahala layaknya orang yang memerdekakan 10 budak. Bahkan terlindung dari gangguan syaitan. Karena ingat, orang yang dia banyak berzikir kepada Allah Ta'ala akan dilipat gandakan 10. Kemudian kesalahannya pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kesalahan. Bahkan dia mendapatkan pahala layaknya orang yang memerdekakan 10 budak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah wahdah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan. Walahul hamd, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Maka orang yang seperti ini, dia membaca kalimat ini, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 kesalahannya dihapuskan, dan dia akan mendapatkan juga pahala seperti lebih baik bahkan dari orang yang memerdekakan 10 budak, dan dia pun akan dilindungi dari gangguan syaitan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam kali ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab syarah dari Al-Adab Al-Mufrad, yang insyaallah akan jadi pembahasan kajian kitab berlanjut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.